Ada record. Nah, tuh. Kita mulai. Ada tipsnya pula. Bisa kayaknya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tempoyak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai Ketua Kelompok Muhammad Iqbal, BP 18 11 12 1002. Silakan yang lainnya berurutan aja. Perkenalkan, nama saya Juli Marni sebagai Sekretaris Kelompok, nomor BP 1811121020. Baik, bismillah. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikar Fauzi, nomor BP 18 11 12 20 29. Di sini bertindak sebagai anggota. Baik, saya Arif Oktaviandra, nomor BP 18 TP 2054. Saya sebagai anggota. Baik, saya Windy Aris Pratiwi, BP 18 11 12 20 12 sebagai anggota. Baik, saya Novrianika, BP 18 THP 2031 sebagai anggota. Baik, saya Putra Kurniawan, BP 16 11 12 1007 sebagai anggota. Baik, terima kasih teman-teman atas perkenalan dirinya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama itu adalah pengertian tempoyak dan mikroba yang berperan. Nah, tempoyak itu sendiri merupakan makanan fermentasi dari buah durian dengan rasa yang masam. Pengolahan durian secara fermentasi umumnya dibuat secara industri rumahan memanfaatkan kelebihan durian atau durian yang berkualitas jelek untuk dikonsumsi segar. Nah, mikroba yang berperan dalam tempoyak berdasarkan hasil identifikasi, maka didapatkan 6 spesies bakteri yang terdapat pada tempoyak, yaitu Pediococcus acididactysi, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus curvatus, Leuconostoc mesenteroides, Staphylococcus saprophyticus, dan Micrococcus varians. Dari ke-6 spesies tersebut, 4 spesies dengan jumlah isolat terbanyak secara berurutan yaitu P. acididactysi, L. plantarum, L. curvatus, dan Leo mesenteroides. 2 spesies yaitu S. saprophyticus dan Micrococcus varians adalah spesies yang tidak dominan dari jumlah isolat. Nah, berikutnya adalah umur simpan tempoyak. Tempoyak biasanya memiliki umur simpan yang tidak terlalu lama. Namun, tempoyak pastörisasi dengan kemasan PET dan teknik modified atmosphere memiliki umur simpan lebih panjang, yaitu 84 hari dibandingkan tempoyak non-pasteurisasi dalam kemasan PET dengan teknik kemasan non-MAP yang biasanya bertahan 14 hingga 56 hari. Ada beberapa penelitian menyatakan bahwa jumlah mikroba sambal tempoyak yang disimpan pada suhu kamar lebih rendah dari sambal tempoyak yang disimpan dalam suhu lemari es dan usia penyimpanan produk sampai hari ke-21 setelah pengolahan. Berikutnya, perubahan kandungan gizi tempoyak dibandingkan durian. Menurut Wirawati, bahwa fermentasi asam laktat pada prinsipnya dapat meningkatkan kandungan asam amino esensial. Dalam 100 gram buah ini mengandung 27 gram karbohidrat, 4 gram serat, 1,5 gram protein, 5 gram lemak, vitamin A sebanyak 44 IU, vitamin C sekitar 20 mg, magnesium 30 mg, fosfor 39 mg, dan mineral lainnya. Kandungan nutrisi tempoyak yaitu kadar air 15,12%, kadar abu 27,03%, lemak 2,69%, protein 6,37%, dan karbohidrat sebanyak 48,79%. Selanjutnya itu cara membuat tempoyak.
Berikut adalah diagram alir dari pembuatan tempoyak itu sendiri. Dapat kita lihat bahwa di bahan baku yang kita gunakan adalah durian segar ataupun yang kualitas jelek. Kemudian dipisahkan biji dan dari daging durian. Daging durian kemudian dilumatkan. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam toples. Setelah itu disimpan selama 4-5 hari dan tempoyak siap dikonsumsi. Berikutnya. Baik, selanjutnya adalah cara pengolahan tempoyak yang berkualitas. Tempoyak, sebagaimana sudah dikatakan oleh Muhammad Iqbal, adalah olahan fermentasi dari durian. Nah, untuk mendapatkan tempoyak yang berkualitas tersebut, dilakukan fermentasi secara terkontrol, yaitu dengan penambahan kultur murni berupa bakteri asam laktat. Nah, pada fermentasi akan menurunkan tingkat kontaminan karena keberadaannya yang dominan sehingga menekan pertumbuhan mikroorganisme yang bersifat kontaminan terhadap tempoyak itu sendiri. Pembuatan tempoyak tersebut sebagaimana disebutkan menggunakan kultur murni atau ragi yang dipilih selektif. Jadi tidak sembarangan yang bisa dijadikan sebagai starternya gitu untuk mendapatkan tempoyak yang berkualitas tadi. Nah, Dinas Kesehatan menyatakan tempoyak yang masih baik memiliki nilai pH itu di atas 3 dengan batas maksimal pH-nya itu sebesar 6,5. Jika pH tempoyak bernilai di atas 6,5, artinya itu masih dalam bentuk durian segar, masih tergolong durian segar, belum merupakan tempoyak. Namun, jika pH-nya tersebut sudah bernilai di bawah 3, maka tempoyak tersebut sudah tergolong pada tempoyak yang rusak karena bakteri asam laktat yang di dalamnya sudah mengalami proses lisis. Nah, tempoyak tersebut dipengaruhi oleh kualitas kebersihannya tuh, baik dari lokasi tempat fermentasinya ataupun proses pengolahannya. Jadi hal ini kebersihan lokasi dan kebersihan pengolahan, proses pengolahan tempoyak akan berpengaruh terhadap kualitas tempoyak tersebut. Tempoyak pasteurisasi dengan kemasan PET dan teknik modified atmosphere memiliki umur simpan yang lebih panjang, yaitu sekitar 84 hari. Dan selanjutnya tempoyak tersebut lebih cocok disimpan pada suhu kamar dibandingkan dengan suhu dingin. Selanjutnya. Nah, adapun efek positif dan efek negatif dari tempoyak tersebut adalah pertama, efek positif dari tempoyak. Tempoyak adalah pangan yang mengandung bakteri asam laktat dan kaya akan probiotik. Menurut ISAP di tahun 2009 itu probiotik merupakan organisme hidup yang mampu memberikan efek yang menguntungkan kesehatan hostnya atau yang mengkonsumsinya apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup. Nah, bakteri probiotik memiliki banyak manfaat untuk kesehatan manusia. Di antaranya adalah dalam sistem imunitas, seperti dalam sistem intestinal juga atau pencernaan, yaitu sistem urogenital, dan juga dapat menurunkan efek energi dan manfaat-manfaat yang lainnya. Jadi, bakteri yang ada dalam tempoyak tersebut mempunyai efek yang baik bagi kesehatan manusia apabila dikonsumsi dalam jumlah yang cukup dan tidak berlebih. Adapun efek negatif dari tempoyak adalah aroma. Aroma yang dihasilkan dari tempoyak itu adalah aroma khas durian dan sedikit ada aroma alkoholnya dalam bentuk metanol dan etanol. Namun senyawa tersebut tidak stabil sehingga tidak dicantumkan dalam komposisi kimia. Aroma alkohol juga dapat disebabkan karena jenis bakteri asam laktat yang digunakan dalam fermentasi tempoyak adalah salah satunya LKCI yang bersifat heterofermentasi sehingga menghasilkan produk sampingan berupa alkohol. Lanjutkan. Suaranya belum. Ya, baik diulangi. Mohon maaf. Fungsi dari pengawasan tempoyak. Fungsi dari pengawasan menurut Booklet et al. 2010 adalah mempertahankan produk agar bersih dan melindungi dan memberikan perlindungan terhadap kotoran dan pencemaran lainnya, memberikan perlindungan pada bahan pangan terhadap
kerusakan fisik, air, oksigen, dan cahaya. Memiliki fungsi secara benar, efisien, dan ekonomis dalam proses pengemasan, yaitu selama pemasukan bahan pangan ke dalam kemasan harus dirancang untuk siap pakai pada mesin-mesin yang ada, mempunyai tingkat kemudahan untuk dibentuk menurut rancangan dan memberikan kemudahan bagi konsumen, dan memberikan pengenalan keterangan dan daya tarik penjualan. Selanjutnya, tempoyak yang dikemas dengan pengemasan vakum atau tanpa oksigen dan MAP anaerob faculty memperoleh total asam laktat lebih tinggi. Asam laktat adalah metabolit utama dari fermentasi bal yang dihasilkan oleh oksidasi pirufat dan memproduksi asam untuk regenerasi NAD+ dari NADH yang dibentuk selama tahap glikolisis. Tahap glikolisis, sel tidak memerlukan oksigen untuk pertumbuhan sehingga asam laktat dapat terjadi secara optimal. Lebih lanjut, jumlah asam laktat yang tinggi dapat jadi racun bagi pertumbuhan bakteri yang menyebabkan produk cepat mengalami kebusukan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Juliana 2005 bahwa tempoyak yang baik memiliki kadar asam laktat yang masih berada dalam konsentrasi yang tinggi. Golongan pangan berasam tinggi dapat diperpanjang umur simpan suatu produk. Contohnya tempoyak tadi. Lanjut. Dikembalikan. Baik, selanjutnya pengemasan tempoyak. Pengemasan tempoyak di sini ada dua, dengan pengemasan dengan plastik itu bisa dengan teknik vakum dan juga MAP. Yang kedua ada pengemasan di dalam botol kaca. Yang pertama pengemasan dengan plastik. Ini pengemasan dengan vakum. Ini salah satunya dengan pengeluaran udara dari kemasan sehingga tidak ada udara dalam kemasan yang dapat menyebabkan tempoyak menjadi rusak. Mekanismenya, kemasan yang telah terisi tempoyak dikosongkan udaranya dan ditutup dan direkatkan. Dengan tidak ada udara di dalam kemasan, maka kerusakan akibat oksidasi dapat dihilangkan sehingga umur simpan tempoyak akan bertahan lebih lama. Plastik yang digunakan dalam pengemasan vakum adalah poliamid. Ketersediaan konsentrasi oksigen di dalam kemasan vakum lebih rendah daripada perlakuan lainnya, yang mengakibatkan pertumbuhan mikroba menjadi lebih lambat. Jadi kan di dalam pengemasan vakum ini tidak ada udara, sehingga pertumbuhan mikroba itu dapat lebih lambat. Gitu. Selanjutnya, bakteri asam laktat merupakan bakteri anaerob fakultatif yang artinya dapat bertahan hidup dengan baik jika ada sedikit oksigen. Jadi bakteri asam laktat ini kan dibutuhkan dalam pembuatan tempoyak, sehingga pada waktu pengemasan vakum dia juga akan tetap bertahan hidup seperti itu. Selanjutnya, teknik MAP atau Modified Atmosphere, yaitu peningkatan konsentrasi gas CO2 dan menurunkan konsentrasi gas O2 dalam kemasan, yaitu caranya dengan mengeluarkan seluruh komposisi gas oksigen atau O2 dalam kemasan melalui lubang yang telah dipasang selang plastik. Kemudian diinjeksi gas CO2 dan O2 dengan memompa nozzle selama 30 detik melalui lubang pada tutup kemasan yang dihubungkan dengan selang plastik. Kemudian di ujung ditutup rapat dengan penjepit plastik yang digunakan, yaitu PET. Ini ada gambarnya pengisian gas O2 dan CO2 ke dalam kemasan plastik PET. Selanjutnya, yang kedua yaitu pengemasan dengan botol kaca. Botol kaca merupakan pengemasan yang menjadi pelindung produk dari kontaminasi.
botol kaca pada tempoyak dengan tutup berulir atau screw cup dengan bahan luarnya logam dan bahan di dalamnya gabus. Dikembali. Kemudian yaitu ada produk pengembangan tempoyak. Yang pertama itu dengan penambahan cabai pada tempoyak. Nah, penambahan cabai dalam tempoyak itu sebagai antimikroba dan memperpanjang umur simpan. Menurut penelitian Sylvia tahun 1996, ekstrak etanol dari ketiga cabai yaitu cabai besar, cabai keriting, dan cabai rawit yang diuji menunjukkan aktivitas penghambatan pertumbuhan terbesar terhadap Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Sarcina lutea, dan Escherichia coli, serta terhadap fungsi Candida albicans. Cabai sebagai penambahan rasa pedas selain manis, asam, dan gurih pada tempoyak yang dihasilkan. Kemudian yang kedua yaitu ada sambal cabai hijau tempoyak. Bisa dilihat umur simpan sambal hijau tempoyak hingga 2 minggu disebabkan karena penggunaan rempah-rempah alami yaitu bawang putih, bawang merah, dan cabai merah atau cabai hijau yang memiliki kemampuan antibakteri dalam menghambat pertumbuhan jumlah bakteri. Hal ini didukung oleh penelitian Wiryawan dan kawan-kawan tahun 2005 bahwa bawang putih dapat menghambat pertumbuhan bakteri patogen Salmonella Typhimurium, serta penelitian Lingga dan Rustama pada tahun 2005 bahwa ekstra bawang putih yang dilarutkan dalam air bersifat antibakteri terhadap bakteri gram positif maupun bakteri gram negatif. Dikembalikan. Baik, terima kasih. Penambahan cabai hijau dalam tempoyak dapat sebagai yang pertama itu penambahan dari cabai itu sendiri. Yang pertama untuk inovasi baru ya terhadap produk yang sudah ada, karena ini merupakan suatu ide yang untuk menambah sebuah inovasi ke depannya. Terus yang kedua, menurut D-Media tahun 2008, cabai hijau memberikan aroma dan rasa yang khas di dalam sambal dan sering dikukus terlebih dahulu untuk mengurangi aroma dan rasa yang langu. Karena cabai hijau rasanya juga tidak sepedas cabai merah. Terus penambahan cabai dalam tempoyak adalah untuk menambah cita rasa pedas, aroma yang khas, dan penambah warna pada tempoyak. Selain itu juga dapat memperpanjang umur simpan pada tempoyak. Adapun tingkat kesukaan tempoyak yang menggunakan cabai merah dan hijau, penggunaan cabai hijau lah yang sangat diminati karena pada cabai hijau terdapat aroma dan rasa yang khas sehingga maksudnya yang paling diminati itu adalah cabai merah, sedangkan cabai hijau kurang diminati karena aroma yang keluar dari cabai hijau tersebut kurang diminati pada masyarakat dan juga rasanya tidak sepedas cabai merah. Dikembalikan. Baik, untuk selanjutnya itu sambal merah tempoyak. Sambal tempoyak itu tempoyak yang diberi cabai merah. Menurut Furia pada tahun 1968, cabai merah mengandung oleoresin yang menimbulkan rasa pedas, warna merah dan cita rasa yang khas. Sambal tempoyak dibuat dengan durian dengan kualitas yang baik. Penambahan garam, cabai merah, kemudian diaduk rata dan disimpan selama 3-5 hari. Untuk selanjutnya yaitu gulai tempoyak ikan patin. Gulai tempoyak ikan patin dibuat dengan bahan utama yaitu ikan patin, kemudian 3 sendok tempoyak, dan tentunya juga dengan santan. Dan selanjutnya yaitu asam pedas tempoyak. Asam pedas adalah makanan yang memiliki rasa asam dan pedas dan juga aroma tempoyak. Bahan utamanya yaitu kunyit, serai, jahe, dan juga lengkuas.
untuk penambahan kekayaan bumbu pada masakan, ya, untuk menciptakan rasa menarik pada masakan. Maka tempoyak tadi tambahkan agar aroma dari masakan lebih harum. Dan untuk selanjutnya yaitu tempoyak durian pancake. Tempoyak durian pancake adalah kue dadar yang terbuat dari tepung terigu, tepung kanji, telur, gula, dan susu dan tempoyak durian. Bahan-bahan ini kemudian dicampur dengan air sehingga membentuk adonan yang kental. Kemudian adonan tersebut digoreng di atas teflon ataupun pan yang sudah diolesi minyak terlebih dahulu. Dikembalikan. Baik, terima kasih atas presentasinya teman-teman semuanya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai tempoyak. Apabila banyak salah, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua.